Selalu ada pertolongan. Oh iya Gap, sedap kali ini agak berbeda ya. Iya Rick, yang waktu itu kita pernah bicarain, kita akan ke rumah salah satu jemaat Tuhan. Wah, bakal menarik banget Gap. Pasti banyak cerita tentang pertolongan Tuhan yang kembali memberkati kita. Pastinya dong Rick. Wah, kayaknya kita udah mau sampai sih Rick. Sebelah mana Gap? Kayaknya sebelah kanan itu Rick. Sebelah kanan ya. Oke. Oke. Shalom umat Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita sudah berada di kediaman Bapak Martin dan Ibu Lydia. Halo, shalom Kak Marten, shalom Kak Lydia. Apa kabarnya nih? Shalom, puji Tuhan, kabarnya baik. Haleluya. Kak Lydia gimana kabarnya? Shalom, puji Tuhan juga baik. Puji Tuhan. Boleh ya kita panggil kakak karena kita lebih nyaman dengan panggilan kakak nih. Karena kan sebelumnya Bapak Marten dan Ibu Lydia ini adalah Dekomers dan sekarang sudah membangun keluarga. Begitu ya Rick? Oke. Jadi kita akan panggil kakak ya. Boleh. Nah, pada kesempatan kali ini kita rindu mendengar cerita atau pengalaman dari Kak Marten dan Kak Lydia terkait pertolongan Tuhan yang dialami. Nah, tapi mungkin bisa diawali dari Kak Marten dulu nih, bisa membagikan pertolongan Tuhan dalam membangun rumah tangga. Ya, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam rumah tangga kami, dan bersyukur Tuhan telah mempersatukan kami sampai saat ini sudah berjalan selama 2 tahun ya. Nah, perjalanan untuk sampai di titik ini tidak mudah ya. Banyak pergumulan kami sampaikan kepada Tuhan yang kami lewati, dan di sini saya menceritakan kebaikan Tuhan yang saya alami waktu sebelum menikah ya, menikah dengan istri ya. Jadi dalam proses menuju pernikahan itu, saya dengan istri kita udah budget untuk dana ya, untuk dana pernikahan itu ya besarannya segini. Tapi pada saat berjalannya waktu ternyata pas kita lihat lah, kenapa kok makin membengkak seperti itu ya. Sedangkan ya di satu sisi keluarga pun sudah tahu, undangan pun sudah kami sebarkan. Ya saya di rumah saya memikirkan sendiri, waduh ini gimana ya, undangan sudah kami sebar juga, lalu keluarga pun sudah tahu semuanya, terus yang vendor yang kita pakai yang kita pakai pun harus dibayar. Nah pada saat itu saya berpikir, wah ini dana nanti dari mana seperti itu ya. Padahal dana yang kami pergumulkan segini, ternyata semakin besar lah gitu kan. Di situ saya hanya meyakinkan diri saya bahwa Tuhan pasti akan buka jalan. Saya tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Jadi berjalannya waktu, akhirnya sampailah di titik ya, di mana disitulah titik terberat yang saya alami ya. Di titik terberat yang saya alami itu adalah, nah H-7 ini kan saya harus membayar semua yang kita pakai ya. Mulai dari mungkin sewa baju, catering, semuanya itu. Nah H-7 itu wajib harus lunas. Nah pada saat itu saya, waduh ini gimana? Akhirnya mau nggak mau saya harus bicara dengan istri. Karena memang waktu kita nikah itu kan dananya dari kita berdua ya. Kita tidak melibatkan orang tua. Jadi saya bicara dengan istri pun bingung ya. Istri pun bingung. Pada saat itu saya mau ngajuin ke kantor pun, dari kantor itu hal seperti itu yang jadi ACC. Saya coba berapa kali sampai saya hubungi dengan pengelolanya yang punya. Langsung yang punya, itu pun tidak di ACC karena hal itu tuh tidak urgent ya. Akhirnya saya berpikir disitulah ada kekecewaan dalam diri saya juga, karena tidak ya buntulah seperti itu ya. Saya bilang ini dari mana ini uang ini gitu kan. Dari situ saya berdoa,
saya bergumul malam itu, ya sedih lah seperti itu ya. Saya merasakan sesuatu yang bilang itu beban hidup yang sangat luar biasa yang saya alami, karena di satu sisi saya jauh dari orang tua, tidak ada keluarga yang dekat gitu kan. Jadi kadang hanya dengan istri ya, biasanya sharing lah seperti itu kan. Tapi ini kan beban yang saya alami gitu kan. Tidak mungkin semuanya itu ceritakan lalu ada bantuan dari istri ya, itu kan tidak mungkin. Jadi dari situlah saya bergumul, di situ saya berdoa, ya menangis gitu ya. Saya menangis, saya bilang ini Tuhan buka jalan nggak seperti itu ya. Karena saya nggak mungkin juga minta sama orang tua, karena kan saya tahu juga kondisi orang tua seperti apa ya, seperti itu ya. Akhirnya di situ berdoa, bergumul ya malam itu, dan besoknya ya pas hari Sabtu saya bagi undangan ya. Nah, bagi undangan di tengah jalan, karena saya sudah cerita sama istri. Nah, di tengah jalan saya berani ya karena biasanya ketika saya punya masalah atau apapun itu, jarang saya biasa minta bantuan sama mungkin keluarga atau teman atau siapalah itu ya yang saya anggap yang bisa bantu. Saya itu satu pribadi yang tidak pernah seperti itu ya. Tapi disitulah ya saya harus memberanikan diri saya ya, karena saya tahu ini kalau dibilang istilah lari ini udah mau finish ini udah mau selesai ini, biar kelar lah seperti itu kan. Jadi ya udah, akhirnya saya hubungilah orang yang terdekat dengan saya minta bantuan, dan di situ itu saya baru dari rumahnya. Pas saya ke rumahnya bagi undangan, saya pulang dari rumahnya, saya berdiri tengah jalan, saya WA. Terus saya nggak jalan, saya tunggu WA-nya. Itu langsung dijawab. Ya udah, Martin langsung aja kirim ininya, langsung aja kirim nomor rekeningnya. Saya akan bantu. Saya di jalan pulang itu saya merasa itu, aduh, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Pokoknya sangat luar biasa bagi saya. Jadi di situ akhirnya ya saya pulanglah ke rumah ya, karena itu sudah malam. Pulang ke rumah, saya sampai di rumah, saya telepon itu, saya cerita ada orang baik yang membantu kita, jadi besok sudah transfer uangnya, besok kita akan lunasin sebuah biaya yang untuk pernikahan kita. Jadi disitulah kalau saya bilang bahwa Tuhan itu tidak tinggal diamnya. Tuhan tinggal diam ya di saat kita berdoa minta Tuhan, ya Tuhan pasti akan bantu. Yang penting dari kita pun harus berani ya. Wow Kak, pertolongan Tuhan luar biasa dan ajaib ya Kak, tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan dalam proses menuju pernikahan saja sudah luar biasa ya. Nah, pada saat sudah berumah tangga selama 2 tahun ini, ada nggak pertolongan Tuhan yang dialami? Mungkin kali dia boleh berbagi bagi kita semua. Ya, kalau untuk pertolongan Tuhan sendiri dalam kehidupan saya ada ya, terutama ya di pekerjaan saya gitu. Setelah menikah, saya kira saya bakal mendapatkan kembali kayak sebelum menikah pun ini kan saya udah dipindah tugaskan, tapi dibilangnya hanya untuk mutasi sesaat menggantikan gitu kan, dengan iming-iming nanti bakal dikembalikan ke posisi awal, yang dimana yang saya kira dekat dengan tempat yang puji Tuhan sekarang kami tempati ini, karena kami pun mencari rumah ini bahkan jauh sebelum menikah ya, karena udah survei kemana-mana dapatnya di sini. Tuhan ketuk hati saya ya, kayak inilah tempat yang nantinya keluarga kamu tuh di sini gitu. Ya saya berkali-kali meyakinin suami saya, kayaknya rumah kita nanti di sini, kayaknya cocoknya di sini gitu. Karena yang sebelumnya kami ambil ya tanpa berdoa juga itu kan, secara ini kami ambil ternyata batal. Kalau ini udah kami gumuli, kami ini dan ternyata deal gitu kan. Tapi ya kehendak Tuhan lain gitu. Bukan saya dikembalikan ke posisi awal saya di tempat semula saya, tapi malah saya dipindah tugas. Karena dulu kan suami saya kan penempatan di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Jadi mungkin
pemimpin tuh mikirnya biar dekat sama suami, jadinya ditaruh di Jakarta Timur, di daerah Pulau Gadung waktu itu kalau nggak salah kan. Jadi setiap hari saya karena waktu itu juga rumah ini belum jadi ya, saya tinggal sama suami saya di tempat kosnya yang lama. Jadi ya setiap hari pulang pergi itu menggunakan busway, terus ya pokoknya 1,5 jaman lah satu perjalanan. Udah rasanya ya capek gitu kan, terus kosan sempit, sementara barang kan semakin bertambah kan, karena kan udah bukan satu orang lagi yang tinggal. Jadi akhirnya suami bilang, udah kita pindah aja ke kontrakan yang lebih besar, sekalian buka usaha di situ. Nah setelah seperti itu ya udah kami pindah ke kontrakan itu kan. Tapi biaya sewanya lebih mahal, segala macam. Terus kami juga keluar uang kan untuk modal beli barang, karena kan dulu kami buka toko sembako gitu kan, contohnya warung kopi gitulah. Nah akhirnya ya pengeluaran semakin nggak terkontrol, karena sekali bayar kontrakan itu harus untuk 3 bulan. Sementara gaji kami kalau dihitung-hitung ya untuk transport pulang pergi aja, kalau saya nih udah nggak cukup, maksudnya untuk bayar kontrakan segitu juga. Terus ada pengeluaran lain yang dari menikah yang tadi suami saya kesaksian itu kan. Jadi ya putar otak juga gitu kan, gimana caranya biar pengeluaran ini semakin sedikit. Sementara waktu itu juga mulai kan pembayaran rumah, setelah kami DP, terus bayar biaya KPR itu kan setelah akad, masih bayar lagi, berlanjut gitu kan. Jadi udah pengeluaran di uang kontrakan yang langsung 3 bulan itu, mikirkan untuk modal, terus juga bayar rumah, terus juga biaya transport ke kantor gitu kan. Akhirnya ya udah, karena udah seperti itu ya kami memutuskan gitu kan, bergumul memutuskan untuk menempati rumah ini ketika udah jadi. Bulan Januari jadi, kami pindah bulan Februari 2024 tahun lalu. Dan di situ mulailah kami memikirkan gitu kan, pembangunan dapur, terus pemasangan air segala macam kan, biaya lagi keluar. Tapi waktu itu kami mikir ya udahlah, itu kan untuk kami sendiri gitu kan, untuk rumah sendiri, jadi nggak masalah gitu kan. Dan di situ pergumulan kami juga semakin besar karena jarak dari rumah ini ke Pulau Gadung itu jauh. Bisa dibilang ya kalau awal-awal mungkin masih tercapai 2,5 jam gitu kan. Terus lama-lama yang tiba-tiba ada pembangunan LRT yang di Manggarai itu, velodrome, itu jadi kayak lebih lama. Jadi saya bangun pagi itu harus 3:30, terus jam 4.20 lah maksimal harus harus berangkat, karena kan ngejar kereta yang 4.35, 4.40 gitu kan. 4.40, karena kan jam 5 itu paling notok itu harus sudah berangkat. Karena kalau enggak ya karena di sana macet. Dan setiap hari saya lalui seperti itu, saya merasa kayak jenuh gitu kan, merasa kayak lelah gitu di perjalanan, apalagi kalau malam gitu kan. Mau pagi mau malam kalau naik KRL gitu kan, itu selalu desak-desakan. Jadi ya untuk dapat kesempatan dapat tempat duduknya itu kan amat jarang gitu kan, kecuali yang benar-benar sepi gitu. Tapi nggak pernah sepi, pasti ramai kan, apalagi arah ke Tanah Abang, terus Tanah Abang ke Manggarai itu kan. Jadi saya ngerasa kayak tiap hari saya begini tuh saya capek gitu. Udah di kerjaan dituntut macem-macem, di jalan pun saya capek, nyampe rumah pun bukan ketenangan yang saya dapat, tetapi juga ya kayak anggapannya gini kan, seorang istri nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Kalau malam nyampe ya capek gitu, ya udah kayak gitu aja, ngobrol sama suami juga paling cuman ya berapa jam sih, cuman sejam, habis gitu ya udah tidur. Terus besok bangun lagi pagi jalan. Suami pun seperti itu, ngantar saya, jemput saya, nungguin. Apalagi kalau tutupan bulan itu kan saya harus ngejar hari itu juga kan. Saya pasti dapat itu kereta paling terakhir. Jadi kalau itu nggak dapat ya udah habis gitu kan. Jadi ya saya pasti akan ngejar itu. Dan kadang karena biasanya kan untuk mengirit ongkos kan saya naik busway. Tapi kalau misal itu udah mepet banget, saya harus terpaksa naik Gojek. Dan Gojek itu kan harganya ya kalau dibilang murah sih masih murah, cuman lebih mahal gitu kan. Jadi ya ya udah dari situ dengan transportasi online itu ya udah saya kejar kereta terakhir gitu kan.
ya apa memang sih capek. Saya pun sampai ngeluh sama Tuhan, kenapa sih Tuhan kok kayak gini banget gitu kan. Sampai pada satu titik ya saya merasa kayak nggak mau nih, aku harus resign, kalau nggak aku cari kerjaan. Udah ngelamar kerjaan lain, udah pokoknya cari-cari lah. Ada yang dapat, tapi waktu itu harusnya penempatan daerah Tangerang, tapi ternyata dia bilang ini untuk area Cikarang, ini untuk area yang itulah. Malah lebih jauh. Iya, dari malah lebih sebelumnya. jauh. Jadi ya udahlah, mungkin saya pikir bertahan dulu lah di sini sebentar. Tapi hati saya tuh udah kayak ngerasa ya saya harus nggak di sini karena capek, karena ya semua itu campur aduk gitu. Bahkan ada yang kalau kami kan apa ya, kalau dulu kami pergumulan itu untuk cepat-cepat punya anak gitu kan. Orang-orang kan banyak nanya tuh pasti, gimana, udah isi belum, udah ini belum. Itulah salah satu pemikiran yang bikin tambah stres. Tapi ya lama-kelamaan saya jalanin itu, ya udahlah, cuek aja apa yang dibilang orang gitu kan. Isi nggak isi ya udah terserah. Yang penting intinya ya saya kerja dulu, saya cari uang dulu, saya ini. Cuman di hati kecil saya itu pingin bisa nggak sih dapat yang tempat kerja tuh lebih dekat gitu kan. Walaupun ya mungkin di tempat kerja saya yang ini, yang lama ini, ya orang-orangnya udah kayak keluarga sendiri, udah dekat, kami makan siang bareng segala macam bareng. Tapi ya rasa capek itu ada. Sampai satu ketika itu ya saya gini, Tuhan kenapa sih kok nggak adil banget gitu buat saya dapatnya yang jauh. Saya minta mutasi, saya nggak dikasih, syaratnya macam-macam, banyak banget gitu kan. Sampai saya kayak kecewa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, emang Tuhan nggak sayang sama saya? Emang saya ini kurangnya apa sih Tuhan? Saya maksudnya ya apa yang bikin Tuhan tuh bikin saya tuh kayak merasa tiap saya minta satu sama Tuhan gitu, Tuhan nggak kasih. Tiap saya bergumul sesuatu, Tuhan nggak jawab. Tuhan seakan-akan menurut saya Tuhan itu diam. Kenapa Tuhan? Sampai saya itu bilang gini, kalau misalnya nih Tuhan, saya nggak dapat tempat kerjaan yang baru atau segala macem, ya mau sampai kapan Tuhan saya kayak gini? Saya tuh capek Tuhan, saya capek. Jadi sampai suatu ketika ada kejadian yang membuat saya merasa Tuhan itu menyadarkan saya. Ketika saya berangkat ke kantor, naik busway tuh saya berangkat siangan karena memang saya udah malas tuh ke kantor kan. Jadi saya berangkat, saya tunggu dari stasiun ke halte busway itu kan udah berapa busway lewat sampai saya dapat tempat duduk. Terus di tengah jalan ketika itu bus yang saya tumpangi itu hampir mengalami kecelakaan karena jadi penumpangnya itu terlempar ke depan. Ternyata waktu kami tahu tuh di depan ada kecelakaan dan orang itu ya sekarat gitu kan, posisinya udah ini. Jadi di situ ada seakan-akan yang berbisik sama saya kalau ya itu tuh Tuhan tuh udah sertai kamu, Tuhan udah lindungin kamu, kenapa kamu masih banyak mengeluh, kenapa kamu masih banyak protes sama Tuhan. Nah di situ saya sampai gemeter, saya sampai kantor itu saya cuma mikir, saya langsung bilang terima kasih Tuhan, ampuni saya gitu kan. Jadi sampai di situ ya saya mulai belajar lagi gitu, belajar untuk mencintai pekerjaan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya, ya udah saya belajar menerima gitu. Kalau memang itu untuk saya, ya itu pasti untuk saya gitu. Jadi ya udah saya mulai dari situ, saya berserah. Ketika doa-doa saya belum dikabulkan sama Tuhan gitu kan, saya udah berserah. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian ada kakak yang di sini lah ya, teman kerja juga. Dia telepon, katanya dia nawarin, kamu pindahnya di sini aja, kamu lebih dekat di sini. Kalau kamu minta yang waktu itu saya minta di tempat lain, itu kamu masih jauh. Jadi kamu di sini aja, karena saya kalau ke sana itu juga lebih dekat daripada saya harus di tempat yang sekarang ini yang saya tempati itu kan. Jadi ya saya merasa di situ Tuhan mulai bekerja gitu kan. Tuhan mulai bekerja, atasan pun approve, dan ya itu mulai berangkat kerja itu bisa lebih siang gitu. Gitu. Pekerjaan juga, tempat kerja lebih dekat ya. Iya, lebih dekat dan bisa bawa motor juga kan, karena kan di situ akses untuk kendaraan umum itu juga susah. Jadi ya bisa bawa motor, karena kan kalau naik kendaraan umum pun naik transportasi online lah ya, itu dari sini ke sana mahal. Jadi ya kalau sekarang dengan ada motor ini keluarnya hanya uang bensin aja per minggu yang nggak terlalu besar. Luar biasa ya, dari yang
tadinya jarak yang ditempuh itu hampir 2 jam ya, atau 3 jam bahkan lebih. Iya, 3 jam lebih. Sekarang sudah berapa Kak? Sekarang lebih. 45 menit lah Wow. paling lama. Wow, luar biasa ya pertolongan Tuhan. Wah, thank you ya Kak Lydia, sangat memberkati loh. Iya, sama-sama, Kat. Ketika kita merasa tidak ada jawaban, seakan-akan Tuhan diam terhadap kita. Tapi di balik itu semua, Tuhan telah merancangkan segala sesuatu. Dan Dia bekerja secara nyata di waktunya yang tepat. Betul banget tuh Gap. Saya juga secara pribadi merasa terberkati ya. Di saat kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan pasti turun tangan untuk menolong kita. Amin. Ki, sini dulu Ki. Ada apa tuh Kak? Coba rasain dulu sofanya ini empuk apa enggak. Coba ya. Ada. Waduh. Empuk Gap. Enak kayaknya tuh. Enak nih. Nyaman nggak? Nyaman nggak? Nyaman. Iya. Nah ini ada ceritanya Ki. Apa tuh? Wih, gimana tuh Kak? Pokoknya ada ceritanya ini. Oke. Tapi saya nggak enak, saya duduk aja nggak apa-apa ya. Oke. Inggi. Nah, gimana tuh Kak ceritanya Kak? Seru banget nih kayaknya. Iya, jadi ceritanya ya waktu kita sudah pindah, sudah menempatin rumah ini, mungkin sudah lebih dari 3 bulan ya. Iya, waktu aku pertama kali ditempatin di sini nih, Agustus. Ya, sudah lebih dari 3 bulan kita sudah pulang kampung, balik lagi ke sini. Jadi kita punya kerinduan ya. Kalau bisa rumah ini diisilah dengan Iya, fasilitas ya. Kalau bisa ada sofa, Iya. ada meja. Nah dari situ kita berdua ya, saya kalau malam biasanya lihat di Pagi. Shopee, Iya. lihat di TikTok gitu kan, lihat sofa, terus saya biasanya panggil istri, coba lihat nih bagus Iya. gak ya gitu kan. Biar live streaming Iya. juga ya. Bahkan pulang gereja aja nih kami sampai sempetin nih ke Selma, terus ntar Oh. pulang ibadah lagi ke Ace, terus lihat lagi kemana gitu. Iya, ke mall ya. Ya, Iya. kayak Iya. tapi ya cuman keliling-keliling aja, lihat nih bagus ya. Iya. Kapan ya kita punya kayak gini? Pilih-pilih aja dulu, lihat-lihat. Iya, Mamanya bilang bener. gini, mau yang mana Kak? Ini lagi promo loh, lagi ini. Udahlah kami lihat-lihat aja dulu. Iya, jadi akhirnya ya kita dalam hati tuh bergumul kalau bisa ada lah gitu. Iya, Tapi iya. ternyata ya Akhirnya gimana tuh Kak? fulusnya itu tidak mencukupi. Fulusnya ya. Fulusnya ya. Iya, Tidak fulusnya. tidak Fulusnya. mencukupi untuk membeli sofa dan meja itu. Ya hanya suatu saat ya di suatu hari pas kita berdua tidak ada di rumah, dia kerja, saya pun tidak ada di rumah. Nah tiba-tiba ada paket gitu, ada paket yang datang. Nah konfirmasi ke istri, katanya ini paket ditaruh, difotoin terus dikirim, katanya Iya. paket sudah ditaruh ya di depan rumah. Nah terus istri nelpon saya, itu paket apaan? Kamu pesan apaan gitu? Saya bilang, saya juga nggak tahu. Nah di Karena situ biasanya dia pesan-pesan kan pakai nomor saya. Oh iya. Jadi Jadi pasti tahu ya. iya. Iya, jadi maksud saya mikir karena nggak ada lagi kan, siapa lagi yang pesan? Atau juga maksudnya kami kalau perihal rumah kan nggak pernah cerita-cerita ke orang kami butuh apa, kami sedang bergumul apa gitu kan. Jadi ya kesusahan di rumah ini ya cukup kami berdua aja yang tahu gitu sama Tuhan gitu. Ya sampai suatu ketika ya itu ada paket di depan, terus karena besar saya bingung ini siapa yang pesan. Saya tanya ke suami, kamu pesan apa? Kan bukannya uang kita ya di saat itu kan sedang ini kan, kamu pesan apa? Kita cukup, saya sampai kayak gitu, kita cukup nggak nanti sampai akhir bulan? Saya langsung khawatir kayak gitu. Iya. Terus dia bilang, saya nggak pesan apa-apa. Coba tengok lagi, siapa Iya. tahu kepencet, ada Iya. kepencet atau apa, Atau salah nggak kirim sengaja. juga ya Kak? Iya, saya sempat mikir salah kirim kali. Enggak kok, alamatnya benar. Ya inilah 112 gitu kan. Terus iya di sini, tapi siapa pengirimnya? Kodenya kan biasanya bilang kan, Iya. ini dari ini, pesan ini. Iya. Dan dia nggak kasih tahu barangnya apa, nama pengirimnya siapa. Iya. Kami pun sampai bingung, apa ini jangan-jangan isinya bom kali kan? Ya kan, kalau dibuka bom gimana? Takut gitu kan. Akhirnya ya udah,
sampai suami pulang duluan kan? Iya, kan? hanya saya pulang Oh. karena saking Iya, keponya. saking kepo karena Pulang. saya Pulang bilang sini. pulang dulu dong kalau bisa liatin itu apa. Nah, Takutnya hilang juga kalau misalnya Iya. salah kirim kan pertanggungjawabannya gimana? Iya. akhirnya sampai sini pas buka ternyata sofa. Sofa. Iya, pas dirapin sofa. Yang selama ini dirindukan ya. Yang selama Iya. ini. Ini dirindukan akhirnya Selama ini ada. dirindukan. Cuma kita nggak tahu dari siapa ini. Oh. Iya. Itu masih bertanya-tanya lagi seperti itu. Ternyata Tanya ke pihak keluarga juga katanya nggak tahu. Terus dia mereka cross check kan, ternyata ya udah kami tahu siapa pengirimnya. Ya udah, Iya. di situ kami merasa kayak ya bersyukur kok Iya. kami nggak pernah bilang tapi tiba-tiba Betul. ada yang ngirim. Ada yang Kalau Iya. dibilang kan ini harganya maksudnya ya lumayan lah, lumayan menguras gitu. Tapi Iya. ada orang baik yang ngirim gitu. ya. Wow. Setelah itu ternyata tidak sampai di situ aja. Ada Nah lagi. kan Ada lagi? mejanya kan nggak ikut kan. Oh. Mejanya ini beda, Oh, beda. bukan orang yang sama ya? Bukan orang yang bukan. sama juga. Jadi meja ini juga kan kita kerenduannya itu kalau bisa dua-duanya berbarengan. Iya. Ternyata ini enggak. Ternyata ini menyusul. Mejanya ini ternyata menyusul. Jadi dengan tidak tanpa sepengetahuan kami ternyata ada orang baik juga yang Ngirim meja. Iya. Yang ngirim ini. meja, Nah, wow, pas saya luar biasa. pas saya buka ternyata saya bilang, wah ini meja, wah ini udah memang sesuai Jadi, dengan Ada apa yang sofa, kita ada meja ya. Seperti Waktu ditanya kenapa kok kirim ini kan, nggak apa-apa udah anggap aja itu kado ulang tahun buat kalian gitu. Itu. Keren banget, luar biasa. Ya nggak terduga sih. Iya. Itu juga sebenarnya sebagai salah satu bentuk pertolongan Tuhan juga ya Iya. buat Iya. kehidupan rumah tangga kalian juga ya. Benar-benar ya, pertolongan Tuhan itu tidak pernah ada habisnya. Umat Tuhan, ingatlah selalu ada pertolongan. Sedap. Sampai ketemu lagi ya. Bye bye. Oh Tuhan yang tak pernah mengecewakan, rancangan-Mu penuh damai sejahtera, penyertaan-Mu membuatku sanggup hadapi semua tantangan di hidupku. Selalu ada pertolongan selama masih